lahum ajruhum 'inda rabbihim. Alladzina yunfiquna fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa suka berinfak di jalan Allah dan tidak menyertakan infak mereka itu dengan manna wala adza. Manna wala adza. Manna artinya berharap, ya, ada harap, ada keinginan dibalas. Adza menyakiti. Jadi manna itu, manna kita kasih sedekah ke orang dengan niat dia membalas sedekah kita. Nah, itu manna. Jadi kita kasih sedekah ke seseorang, jadi kita berharap dia juga membalas kasih sesuatu ke kita nantinya. Kalau adza itu menyakiti. Nah, kita bantu orang, kemudian kita kita ngomong-ngomong ke dia, kita ngomong, kemarin kamu saya kasih itu, saya bantu kamu, kamu jangan lupa. Sekarang apa kamu yang bisa bantu, kamu bantu saya. Nah, kamu sekarang bisa seperti ini karena bantuan saya, kalau bukan karena bantuan saya, kamu nggak bisa seperti ini. Ya, itu menyakiti namanya. Nah, ya. Jadi alladzina yunfiquna fi sabilillah wa la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Mereka adalah orang-orang yang berinfak, suka berinfak di jalan Allah, dan setiap mereka berinfak itu tidak ada niat mengharapkan balasan dari orang yang mereka berikan, dan tidak ada niat untuk menyakiti seperti tadi kita sampaikan. Nah, ayat ini juga ada ayat yang lain yang serupa, la tattabi'u sadaqatikum bil manni wal adza. Allah mengatakan jangan kalian sertakan sedekah-sedekah kalian itu atau bantuan-bantuan kalian kepada sesama kalian dalam bentuk apapun, jangan setelah bantu ada harapan dibalas dan ada rencana menyakiti. Jadi dua ayat ini menjadi standar nilai dalam bersedekah, menjadi aturan dalam bersedekah. Artinya sedekah yang betul itu, sedekah atau membantu yang betul itu, membantu atau bersedekah yang tidak berharap dibalas dan tidak menyakiti, mengingat-ingatkan. Itu sedekah yang betul. Jadi ayat ini berbicara tentang aturan bersedekah. Ya. Maka kita dalam bersedekah, aturan ini harus kita perhatikan. Kalau tidak, nanti tidak dapat kita pahalanya. Karena Allah katakan tadi, sedekah yang seperti inilah yang lahum ajruhum, yang mendapatkan pahala. Tapi kalau sedekahnya ada niat, misalnya orang kampanye kasih uang biar dipilih dia, ini tidak dapat apa-apa. Ya. Atau kasih bantu seseorang biar dia disebut-sebut namanya orang baik, suka sedekah, tidak dapat apa-apa. Nah, yang dapat itu yang lahum ajruhum, bagi mereka pahala sedekah yang tidak ada manna wala adza. Yang penting, ya, ini menjadi standar, yang penting tidak ada manna, tidak ada adza, insya-Allah sedekah kita selamat sampai ke akhirat. Walau bagaimanapun bentuk sedekah itu. Karena sedekah itu ada bentuknya sir, tersembunyi. Ada yang bentuknya itu kita nampakkan, maksudnya dilihat oleh orang. Walaupun memang secara umum sedekatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu, secara umum ya, lebih utama memang daripada sedekah yang nampak sama orang. Tetapi
apakah itu sedekah sir, sembunyi-sembunyi, atau sedekah yang nampak, dua-duanya enggak ada pengaruh dalam hal diterima oleh Allah. Selama tadi tidak ada manna dan adza. Nah, tapi kalau ada manna dan adza, walaupun sedekahnya sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, jam 2 malam bawa beras ke rumah anak yatim, sembunyi-sembunyi. Tapi besok-besok begitu jumpa anak yatim itu, kamu jangan lupa ya, kamu saya bantu selama ini. Ya, sama juga. Ya. Han teruk syi ke Allah walaupun som-som. Itu menyakiti juga. Jadi sedekah itu apakah sir, sembunyi-sembunyi, atau nampak, selama tidak ada manna dan adza, insya-Allah selamat. Cuman memang kita disuruh tetap ada sedekah sir. Yang Rasulullah membahasakannya, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedekah yang tidak diketahui oleh tangan kiri apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya sedekah sir harus ada juga. Tapi jangan juga kemudian hanya fokus sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi, tidak mau sedekah yang nampak sama orang, tidak boleh juga. Dua-duanya perlu. Sir perlu, itu sebagai rahasia kita dengan Allah. Jangan semua amalanlah diketahui sama orang. Ada amalan-amalan yang kalau bisa cuma Allah yang tahu antara kita dengan Allah. Tapi yang perlu juga orang tahu, perlu juga. Dan itu Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran. Disuruh sedekah yang nampak, juga disuruh sedekah yang sir. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat juga. Tujuannya untuk menghidupkan syiar. Karena menyomut-somut mandum sedekah, hana udip syiar. Misalnya, pengumuman ini mau biasanya kurban misalnya. Ini kampung kita mau kurban. Maka kemudian panitia buat list papan. 1 ekor 7 orang. Ini 7 orang, 1 list 7 orang, 2 ekor 7 orang, 5 ekor dibuat, sudah di list. Tapi semua masyarakat Masjid Baitur Rahmah mau sembunyi-sembunyi, enggak ada yang mau list. Jadi begitu dili sama panitia, besok datang orang, begitu lihat, ana thoju umthiro pigolong. Besok datang orang lain, lihat lagi, mantang kosong ana thoju umthiro pigo. Kakak lumpres dia ada mantang, bahna thoju meduaro le. Lusa dilihat sama orang lain, masih kosong, belum ada listnya. Akhirnya tidak ada satupun yang infak, tidak ada satupun yang berkorban, gara-gara tidak ada yang diliskan namanya. Jadi sedekah nampak itu perlu juga untuk menginspirasi, untuk menghidupkan syiar. Yang penting niatnya jangan ada tadi apa? Manna wala adza. Itu standar hukumnya, jangan salah-salah. Jadi jangan juga kita sok-sok sufi enggak mau sedekah nampak sembunyi-sembunyi korban orang-orang lain, enggak boleh, itu salah cara itu. Ya. Sedekah nampak perlu. Seperti Rasulullah buat pengumuman di depan para sahabat. Kita ini mau berjihad. Siapa mau berinfak, saya tunggu nanti di luar masjid. Begitu Rasulullah buat pengumuman itu, langsung datang Abu Bakar. Di hadapan para sahabat, Abu Bakar meletakkan hartanya. Ini harta saya, wahai Rasulullah. Ya. Ditanya sama Rasulullah, ma tarakta li ahlika. Ini kalau kamu bawa semua hartamu ke sini, yang tinggal untuk keluargamu apa? Kata Abu Bakar, taraktu li ahli Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk keluargaku cukup Allah dan Rasul. Semua aku berikan untuk jalan Allah. Umar bin Khattab sudah duluan tadi. Tapi dia setengah hartanya Umar bin Khattab. Abu Bakar seluruh hartanya. Umar bin Khattab setengah hartanya. Maka dilihat oleh para sahabat yang lain. Oh nyo kakak ni para Abu Bakar mansaboh mandum harta kageju utanya puta preh lo. Umar bin Khattab setengah harta, maka berbondong-bondong para sahabat. Jadi sedekah yang sifatnya nampak itu perlu juga. Dalam kesempatan lain, dalam perang Zatir Riqa misalnya. Perang Zatir Riqa itu perang yang memang
kondisi ekonomi sangat berat waktu itu. Paceklik. Sedang kemarau, panen kurma tidak ada. Sedangkan perang Zatul Riqa harus dilakukan. Kalau tidak orang musyrik akan ke Madinah serang kaum muslimin. Maka Rasulullah buat pengumuman di masjid seperti ini. Siapa yang mau sumbang, kita mau perang Zatul Riqa. Semua terdiam. Memang kondisi sedang morat-marit. Tiba-tiba Utsman tunjuk tangan, saya wahai Rasulullah. Kata Utsman bin Affan, saya sumbang 100 ekor onta perang beserta dengan bekalnya. Kalau umpama kita, saya 100 unit mobil Reo perang beserta dengan bahan bakarnya selama perjalanan perang. Kan Utsman milioner ya. Sekali infak 100 onta perang. Onta perang itu muat 3 orang, lengkap dengan bekal perjalanan selama berbulan-bulan. Kemudian Rasulullah buat pengumuman lagi. Ini Utsman sudah mau infak, lain siapa? Semua terdiam, memang sedang susah, morat-marit. Tunjuk tangan lagi Utsman bin Affan, saya wahai Rasulullah. Tambah lagi 100 ekor onta perang lagi, ada 200 ekor. Lengkap dengan bekalnya selama perjalanan perang. Kemudian Rasulullah buat pengumuman lagi, siapa lagi mau tambah? Utsman sudah 200 ekor onta. Yang lain pun terdiam semua. Tunjuk tangan lagi Utsman, tambah 100 ekor lagi wahai Rasulullah. Karena 3 kali dibuat pengumuman, 3 kali Utsman yang tunjuk tangan, Rasulullah enggak ngomong lagi. Kayaknya tanya lah semalam tu. Jadi sedekah itu, infak itu, sir perlu, secara terang-terangan juga perlu. Walaupun kita tidak bisa pungkiri memang banyak dalil yang sir lebih utama daripada yang nampak. Tetapi jangan semua kejar sir, tidak ada yang nampak, enggak jalan syiar. Jadi dua-duanya silahkan, ya. Banyak-banyak berinfak, terlebih kita di bulan Ramadan. Ini bulan puncaknya bersedekah, bulan puncaknya kedermawanan Rasulullah. Cuman ingat, jangan sampai ada tadi manna wala adza. La tattabi'u sadaqatikum manna wala adza. Jangan, hati-hati. Ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, ada niat dalam hati manna, ada mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Atau menyakiti, ya. Itu dulu masjid itu kalau bukan saya bangun, kalau bukan saya kasih semen, kalau ini sudah menyakiti ini. Ini sayang ini, udah banyak-banyak, udah jutaan sedekah, hancur semuanya sedekahnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan ya, terus kita bersemangat berinfak, banyak-banyak bersedekah, dan setiap infak dan sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.